Hai, kembali lagi bersama Minku di Kamus Investasi Pemula edisi komoditi. Kita akan belajar tentang bagaimana sih pasar komoditi bisa terbentuk. Yuk simak videonya langsung. Oke, langsung aja kita sambung dari video sebelumnya tentang gimana sih pasar komoditi ini bisa terbentuk. Sebenarnya perdagangan komoditi udah ada seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Tapi karena kebutuhan manusia makin beragam dengan jarak yang sulit dijangkau, perdagangan komoditi terjadi antar kelompok manusia. Misalnya, daerah A merupakan penghasil beras, sedangkan daerah B merupakan penghasil daging. Jadi ada pertukaran komoditi antar dua daerah ini. Nah, tempat di mana komoditi-komoditi tersebut diperdagangkan disebut dengan pasar. Penjual dan pembeli komoditi akan bertemu dalam proses tawar-menawar harga dan juga nilai. Adanya pasar memicu terbukanya jalur-jalur perdagangan baru yang menghubungkan penjual dan pembeli dari seluruh penjuru dunia. Kalau dilihat dari sejarah, pasar komoditi pertama didirikan pada tahun 1848 di Chicago, Amerika Serikat, yaitu Chicago Board of Trade atau disingkat dengan CBOT. Pasar ini kemudian menjelma menjadi bursa komoditi modern, di mana perdagangan dan penentuan harga komoditi paling penting di dunia terjadi. Bursa adalah tempat di mana transaksi penjual dengan pembeli tercatat dan kedua belah pihak mendapat kesempatan untuk melakukan price discovery dan tercipta proses perdagangan yang transparan. CBOT berperan sangat besar dalam menjadikan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang acuan perdagangan dunia sampai saat ini loh. Meskipun jenis komoditi yang diperdagangkan di bursa tersebut berasal dari negara lain di seluruh penjuru dunia. Lalu gimana sih dengan bursa komoditi yang ada di Indonesia? Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah dan merupakan pusat produksi utama dari banyak komoditi unggulan dunia seperti timah, emas, minyak sawit, kopi, dan lainnya. Hal inilah yang membuat bangsa-bangsa besar zaman dahulu memperebutkan Indonesia buat mengeksploitasi kekayaan alamnya. Situasi tersebut mendorong Indonesia harus mampu berdikari, tapi menjadikan Indonesia berdaulat untuk mengelola perdagangan dan menentukan harga komoditi yang dihasilkan sendiri, nampaknya masih perlu melalui perjalanan yang panjang. Indonesia masih harus menghadapi ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri, terutama nih dari pihak-pihak yang udah lama menikmati keuntungan dari tata niaga komoditi Indonesia yang masih belum baik. Maka dari itu perlu dilakukan perbaikan berkelanjutan biar proses perdagangan komoditinya optimal dan mampu memberikan manfaat ekonomi maksimal bagi Indonesia. Optimalisasi perdagangan komoditi paling baik dilakukan melalui pembentukan pasar yang lebih terorganisir, yaitu melalui pembentukan bursa, seperti halnya dengan CBOT, yang meningkatkan perekonomian Amerika Serikat. Kehadiran bursa modern di Indonesia bisa mendorong kebangkitan perekonomian bangsa. Bursa bisa menjadi pusat perdagangan dan penentuan referensi harga komoditi asli Indonesia. Selain itu, seiring dengan kemajuan teknologi digital, bursa udah membuka peluang baru, yaitu akses terhadap pasar global. Sehingga perdagangan komoditas pun menjadi semakin aktual dan adaptif. Kamu juga nggak perlu khawatir nggak bisa akses pasar bernilai fantastis ini, karena perdagangan komoditi nggak cuma bisa diakses oleh pihak tertentu aja. Sekarang ini, individu pun bisa menjadi pelaku pasar komoditi dengan adanya penerbitan kontrak berjangka. Nah, kontrak berjangka ini akan Minku jelaskan di video selanjutnya. Makanya, jangan lupa subscribe channel YouTube ini ya, dan nyalakan loncengnya biar kamu gak ketinggalan. Oke deh, segitu aja video dari Minku. Jangan lupa tonton video lainnya dari Minku ya, dan jangan lupa di subscribe. Bye-bye.